Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Digital, kelas Ekonomi Digital B, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Saya, Devi Putri Desa Andriani, dengan NIM 1708 10 10 10 16, dan teman saya, Arinda Rita Safitri, dengan NIM 1708 10 10 1224. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai 12 fungsi yang ada di database. Oke. Di sini database sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi atau saling terkait sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk fungsi database ini ada 3 argumen. Yang pertama yaitu database sendiri, yang merupakan ring data atau rentang sel yang membentuk sebuah daftar atau database tertentu yang akan kita agregasi hasilnya. Untuk kotak yang warna biru ini merupakan database. Kemudian untuk field menunjukkan kolom mana yang akan diagregasi atau digunakan oleh fungsi database ini. Argumen ini bisa kita isi dengan label atau nama field. Bisa juga Anda isi dengan angka tertentu yang menunjukkan nomor urut posisi field tersebut pada kolom-kolom database dari arah kiri. Misal, angka 1 menunjukkan kolom atau field pertama dan angka 2 menunjukkan field atau kolom kedua dalam database. Dan untuk field sendiri, ini pada kotak berwarna merah. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria. Di sini kotak yang berwarna ungu. Kriteria adalah rentang sel atau rang data lain yang berisi kriteria atau syarat tertentu yang Anda tentukan sebagai acuan agregasi dalam fungsi database. Kriteria ini setidaknya memuat 2 baris data di mana baris pertama berisi label data yang sama persis dengan label field pada database dan baris-baris berikutnya merupakan acuan kriteria, syarat atau kondisi tertentu yang akan kita terapkan. Oke, yang pertama yaitu average. Fungsi dari average ini mencari nilai rata-rata dalam sekelompok data atau database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Fungsi atau rumus average dalam database ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sebuah field database yang cocok dengan kondisi atau kriteria tertentu. Seperti pada database berikut, di kotak yang warna biru terdapat nomor faktur, tanggal, pelanggan, wilayah, wiraniaga, dan transaksinya seperti ini. Selanjutnya, kita mencari nilai transaksi rata-rata untuk wilayah Jakarta. Ini yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi, kita mencari rata-rata untuk wilayah Jakarta saja. Ini terdapat 4 pelanggan yang berada di wilayah Jakarta. Maka, kita masukkan fungsi dari average yaitu sama dengan di average kurung buka database titik koma field titik koma kriteria. Diketahui di sini bahwa database terdapat pada B6 di sini B6, kemudian titik 2 sampai sini G13.
Selanjutnya, untuk field-nya terdapat dalam G15 ini dan terdapat dalam B15 ini. Selanjutnya untuk kriteria terdapat dalam G16 ini. Oke, kita coba. Kita masukkan. Oke, hasilnya sama. Selanjutnya, sebelum itu tadi diketahui untuk average ini digunakan untuk mencari rata-rata dengan kriteria tertentu. Misal, ini kita mencari untuk wilayah Jakarta, maka yang kita masukkan seperti ini. Oke, next. Di con, database con. Fungsi ini untuk menghitung jumlah sel data numerik dalam sekelompok data atau database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Fungsi con pada Excel ini digunakan untuk menghitung sel yang berisi angka dalam database tetapi dengan kriteria tertentu. Oke, untuk yang sebelumnya itu mencari rata-rata di wilayah tertentu. Selanjutnya kita mencari jumlah sel data dengan kriteria tertentu. Misal, untuk wilayah Jakarta, berapa banyak sel data yang menggunakan, yang ada wilayah Jakartanya. Di sini terdapat 4, sehingga rumusnya seperti ini. Oke, yang pertama yaitu database-nya. Terapi 6 sampai 13. Dan untuk field-nya 15 dan kriterianya B15 hingga G16. Seperti ini. Oke, selanjutnya konta. Fungsi ini menghitung jumlah sel semua tipe data, numerik, label, formula dalam sekelompok data, database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong
dalam database yang memenuhi kriteria tertentu yang kita tentukan. Misal, di wilayah Jakarta. Tetap kita masukkan fungsinya dulu, counter. Database-nya B6. Dan kriterianya B16. Ada 5. Selanjutnya yaitu fungsi database get. Fungsi ini menampilkan sebuah data terpilih dalam kelompok database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada Excel, fungsi ini digunakan untuk mengekstrak nilai tunggal yang terdapat pada kolom di suatu kelompok database yang sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Misalkan, dengan kriteria tertentu kita memilih Wiraniaga dengan nomor faktur F1 2019 di sini. Artinya siapakah nama dari Wiraniaga tersebut? Maka kita masukkan fungsinya. Untuk database-nya B6. Dan terakhir kriteria. Sama atas nama Linda. Selanjutnya yaitu fungsi maksimal dalam database, mencari nilai tertinggi yang terdapat dalam sekelompok data atau database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Fungsi ini digunakan menghasilkan nilai angka terbesar field record sebuah database yang sesuai dengan syarat atau kriteria yang akan ditentukan. Oke, di sini mencari nilai transaksi tertinggi di wilayah Bandung. Di sini terdapat 2 pelanggan di wilayah Bandung. Dengan Wiraniaga Andri dan Dedi. Maka fungsi ini ditulis sebagai berikut. Seperti di awal, semuanya menggunakan 3 kriteria, sama database, field, dan kriteria. Akan tetapi, di awalnya kita tambahin nama fungsi, seperti di average dan di max. Kita masukkan
Oke. Selanjutnya yaitu database dengan fungsi minimum. Fungsi ini mencari nilai terendah yang terdapat dalam sekelompok data atau database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Fungsi ini digunakan menghasilkan nilai angka terkecil with record sebuah database yang sesuai dengan syarat atau kriteria yang ditentukan. Oke, untuk kriteria ini memilih wilayah Jakarta. Terdapat 4 pelanggan yang berada di wilayah Jakarta. Sehingga untuk mencari nilai minimumnya, kita masukkan seperti tadi. Oke, untuk transaksi minimum yang berada di wilayah Jakarta yaitu sebesar 145 juta. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Arin. Oke, Mbak Arin, silakan. Ini ada fungsi di produk yang salah satunya adalah database. Rumus di produk sendiri tergabung dalam kelompok yang ada di antara fungsi-fungsi database lainnya. Dan di Excel sendiri, rumus di produk ini digunakan untuk mengalihkan angka dalam isi sel dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan tidak hanya satu kriteria, bisa 2 kriteria hingga lebih. Kemudian untuk cara pengoperasiannya, kita tinggal langsung klik kolom fungsi dan kita pilih rumus apa yang akan kita cari atau apa yang akan kita inginkan hasil dari rumus produk ini. Kita cari produknya. Kemudian kita tinggal memilih database-nya. Database-nya adalah kolom yang memiliki tepian warna biru elektrik. Kemudian untuk fieldnya kita ambil di sini transaksi, karena yang akan menjadi transaksi seperti yang ada di dalam kolom X ini dibagi warna ya. Dan kriterianya ada di bawah dengan tepian warna ungu dan 6 kriteria. Kemudian kita klik keluar hasil akhirnya. Di sini ada 12.500.000. Kemudian kita kasih keterangan kemudian lanjut ke rumus yang ke-8 di STGP. Ini merupakan rumus yang memperkirakan timpangan baku populasi berdasarkan pada sampel dengan menggunakan angka dalam kolom atau
kita cari apa yang akan kita kerjakan. Dan di sini adalah DST DF DP maaf DST DP DST juga sama namanya ya, tapi sini nggak bisa kok langsung ngomong, kayak nanti kita langsung klik database yang ada, kita blok semuanya database-nya, kemudian filenya kita ambil lanjut ke kriteria. Untuk soalnya pastikan kalian memiliki semua data ya, bukan dari hasilnya keluar kita kasih keterangan di sini terus akhir. Kemudian selanjutnya data ya. Di sini merupakan lanjutan dari fungsinya, yaitu fungsi DSPDP yang menjelaskan bahwa fungsi ini menghitung simpangan baku populasi berdasarkan dengan populasi keseluruhan. Kita menggunakan angka yang ada di dalam database tersebut, ada dalam kolom pertama yang ada di Excel. Karena juga gampang, kita tinggal klik kolom fungsi, kita cari fungsinya, langsung klik ke sini. Setelah kita klik, ini ada pilihannya, sampai kita lama ya, karena biasanya kita terlalu beberapa part atau beberapa tahap yang kita lupakan. Nah di sini ada popularitasnya, ini adalah hasilnya nanti.
sama